Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan belajar seri Doa Bapa Kami mengenai perbedaan dalam konsep kekudusan. Konsep kudus berbeda-beda dengan semua agama dan kebudayaan. Di dalam Protestan, kesucian selalu diindikasikan dengan moralitas. Di dalam Katolik, kekudusan diidentikan dengan tempat yang diasingkan. Di dalam agama-agama yang lain, kekudusan adalah hal-hal menakutkan yang tidak boleh sembarangan didekati. Sedangkan orang-orang yang dianggap orang suci kebanyakan hidup tidak suci. Dukun-dukun dianggap kudus, pemimpin agama dianggap kudus. Ironisnya, banyak pemimpin agama dianggap kudus walaupun mereka menikah berkali-kali. Ada yang punya belasan istri, ada yang punya 27 istri, dan ada yang punya 40 lebih istri. Kesucian ini adalah istilah yang sudah rancu, istilah yang sudah kacau di dalam keagamaan di seluruh dunia. Kecuali kembali kepada Alkitab, tidak adanya mengerti apa artinya kekudusan. Waktu Allah memberikan Taurat kepada kita, surat Roma 7 mengatakan Taurat menyatakan kesucian Allah, menyatakan keadilan Allah, dan menyatakan kebajikan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam dunia ada kitab suci. Meskipun orang beragama lain mengatakan mereka memiliki kitab suci, namun ketika engkau makin menyelidiki, makin mengetahui tuntas, makin memperdalam penggaliannya, engkau makin melihat perbedaan yang ada di dalam kesucian adalah mutlak dan definitif. Ada perbedaan yang absolut, definitif, dan kualitatif antara ideal kekudusan dalam kekristenan dan ideal kekudusan dalam agama-agama yang lain. Pada tahun 1910-an, seorang Jerman yang bernama Rudolf Otto khusus pergi ke Tibet, ke India, ke Kashmir, ke Tiongkok, ke daerah timur yang jauh sekali. Sekarang, engkau dengan $2.000 sudah dapat membeli tiket keliling dunia. Tapi waktu itu harus jual satu rumah, menabung puluhan tahun, baru bisa keliling ke sebagian belahan dunia. Dan Rudolf Otto adalah orang Jerman pertama setelah seorang Perancis, Montesquieu, yang melakukan perjalanan keliling Asia beberapa ratus tahun yang lalu. Montesquieu sempat keliling Asia khusus untuk menyelidiki perbedaan dan persamaan budaya. Rudolf Otto setelah kembali ke Jerman mulai menulis satu buku tidak lebih dari 100 lembar, tapi punya pengaruh sampai 100 tahun di seluruh dunia. Buku itu bernama The Idea of Holy atau ide kesucian. Lalu dia menyimpulkan semua relativitas dari perbedaan antar agama dan kebudayaan khususnya di timur. Mengapa di timur? Karena Asia adalah satu-satunya benua yang menghasilkan agama. Agama yang besar
belum pernah dihasilkan di Eropa. Agama yang bermoral tidak pernah muncul di Amerika. Agama yang abadi tidak pernah muncul di Amerika Latin atau di Afrika. Tidak pernah ada benua yang menghasilkan agama kecuali benua Asia. Yudaisme di Asia, Kristen di Asia, Islam di Asia, Hinduisme di Asia, Buddhisme di Asia, Sintoisme di Asia, Konfusianisme di Asia, Taoisme di Asia, Zoroastrianisme di Asia. Tidak ada agama besar yang mungkin, yang pernah, dan yang dapat muncul di luar Asia. Itu sebab Asia jangan menghina diri. Saya bertanya, mengapa kalau orang Barat datang ke sini, kita semua tunduk kepada dia seperti budak? Tetapi kalau orang Asia menjadi pimpinan, kita dongkel dia, kita mau hancurkan dia karena kita iri. Ini adalah kelemahan sifat orang-orang Asia. Orang Asia harus sadar, kita sama-sama dicipta oleh Tuhan menurut peta teladan Allah. Orang Barat, peta teladan Allah. Orang Asia, peta teladan Allah. Orang hitam, peta teladan Allah. Orang Alaska, peta teladan Allah. Orang Afrika juga peta teladan Allah. Jangan menjadi superior dan menghina orang lain. Jangan menjadi inferior dan menghina diri. Biar kita sama-sama melihat orang yang paling kaya hanyalah manusia. Orang yang paling miskin adalah manusia. Orang yang gajinya atau honornya 1 bulan 1 miliar hanyalah manusia berdosa. Orang yang tukang membuat got, membersihkan jalan, yang gajinya cuma 50.000 adalah juga peta teladan Allah. Di dalam pemikiran Konfusius, tidak ada perbedaan kelas dalam pendidikan. Dalam pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Itu membuat Konfusius dianggap agung. Pada waktu Rudolf Otto ke Asia, dia mengetahui rahasia agama ada di Asia, bukan di tempat lain. Tetapi orang yang mau mengetahui rahasia itu harus melihat sendiri. Tidak bisa dipelajari dari buku ke tempat orang-orang India Utara, Kashmir, Iran, Irak, lalu ke Saudi Arabia, Tibet, Tiongkok, dan Jepang. Ratusan tahun yang lalu, pada waktu Montesquieu pulang, dia mengatakan satu kalimat, orang Kristen di Eropa jangan sombong. Jangan kira kita superior karena orang-orang di timur berada di tempat yang jauh sekali. Meskipun masyarakat mereka tidak semaju orang Eropa, tetapi hidup mereka lebih damai. Kalimat itu menimbulkan relativisme. Pada waktu orang Barat merasa diri sebagai yang paling benar, ternyata semuanya salah. Mereka telah membuat banyak kesalahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami banyak belajar doa Bapa kami yang begitu sangat dalam untuk memahaminya. Kami baru sadar bahwa kekudusan Tuhan dalam hidup kami benar-benar harus kami jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.